بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وطلابي حفظكم الله جميعا. الحمد لله. فها هو لقاؤنا الجديد. Ini pertemuan baru kita di pelajaran Al-Adab wal Akhlaq. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di adab yang ke-14. Wa huwa min al-adab allati yanbaghi an yatahalla biha al-muslim wa la siyama tullabul ilmi inda hudurihi lil masajid. Dia adab yang ke-14 ini salah satu di antara adab-adab yang wajib kita miliki dan kita amalkan ketika kita berada di dalam masjid. Apa itu? Yaqulul muallif hafizahullah ta'ala al-adab ar-rabi' ashar an-nahyu an tashbik al-asabi' inda al-khuruj ila al-masjid qabla as-salati wa jawazuhu ba'dah. An-nahyu an tashbik al-asabi' inda al-khuruj ila al-masjid qabla as-salah wa jawazuhu ba'daha. Larangan ya agar kita tidak bertasbik, yaitu seperti ini, atau mungkin seperti ini, ya, atau mungkin seperti ini. Ini tidak diperbolehkan. Merangkul apa istilahnya jari dengan jari. Kapan itu? Indal khuruji ilal masjid. Ketika antum keluar ke masjid, ya, dengan niat melaksanakan ibadah salat. Larangan ya sampai antum selesai sholat, karena orang yang keluarnya melangkah menuju masjid itu dia dihukumi sedang berada di dalam sholat. Maka ketika itu tidak diperkenankan baginya untuk melakukan ya mengumpulkan jarinya seperti yang tadi kita digambarkan, wa jawazuhu ba'daha, dan itu diperbolehkan kapan? Setelah ia melakukan ibadah sholat. Ya, kenapa? Di antara alasan yang sebelum kita sebutkan, di antara alasannya karena ya perbuatan seperti ini, ya, atau seperti ini adalah tata cara ibadahnya orang Nasrani, orang kafir, yang kita sangat keras dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengikuti tata cara ibadah mereka. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau di pengarang kitab ini mengatakan, thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu shabbaka baina asabi'ihi ghaira marratin. Masalah ya tashbik ini, mengumpulkan jari jemari di kedua tangan kita, ini merupakan perkara yang sabit, yang jelas adanya pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, bahkan beliau melakukannya. Ya, beliau melakukannya ya bukan sekali dua kali. Fil masjidi wa kharijihi, baik di masjid ataupun di luar masjid. Fa mimma yadullu ala jawazi tashbik al-asabi mutlaqan, yang menunjukkan akan bolehnya kita melakukan ya perbuatan seperti itu. Ke hadis Abi Musa, di antaranya hadis Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi kita Muhammad SAW, qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi. Sungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagikan satu bangunan yang kuat. Yashuddu ba'dahu ba'dan, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kemudian sebagai perumpamaan Nabi kita Muhammad SAW ia merangkul kedua jari jemarinya, menunjukkan akan kekuatan yang ada. Kemudian juga wa hadits Abi Hurairah, hadis yang kedua yang menunjukkan akan bolehnya perkara ini, itu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di kisah lupanya Nabi kita Muhammad SAW ketika salat. Qala fa shalla bina rak'atain, Nabi kita salat bersama kami
thumma sallam, kemudian beliau salam. Faqama ila khashabatin ma'rudah. Kemudian setelah itu langsung beliau bersandar di sebuah kayu yang ditegakkan di dalam masjid. Fattaka 'alaiha, dan beliau bersandar padanya. Ka'annahu ghadban, seakan-akan beliau marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, dan beliau menaruh tangan kanannya di atas tangan dengan kirinya. Wa shabbaka baina asabihi, dan beliau merangkulkan jari jemarinya. Wa wada'a khaddihi al-ayman 'ala dhahri kaffihi al-aysar, dan beliau menaruh pipi kanan beliau di atas apa namanya di atas telapak tangan kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas yang menunjukkan akan Nabi kita Muhammad SAW. Di cerita ini beliau merangkul kedua jari jemarinya atau melakukan perbuatan tasybik. Ini juga menjelaskan akan bolehnya. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis ketiga, ya jelas-jelas dari beliau SAW tentang tasybikil asabi. Beliau melakukan tasybikil asabi. Kapan? Faqad rawa Ka'ab bin Ujrah. Di hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu, thumma kharaja 'amidan ila al-masjid, fala yushabbikanna baina asabi'ahu fa innahu fi salatin." Kemudian beliau bersabda SAW, jika salah seorang di antara kalian berdoa, kemudian berwudu, kemudian memperbagus wudunya, kemudian dia keluar dengan sengaja menuju masjid untuk sholat, maka jangan sekali-kali dia mengumpulkan kedua jari jemarinya, ya, melakukan tasybikil asabi, fa innahu fi salatin, karena ketika itu dia sedang dihukumi sedang sholat. Dari ketiga hadis di atas, dua hadis di atas jelas, atau hadis pertama bisa dikatakan ini hadis Nabi kita Muhammad SAW melakukan tasybikil asabi di tempat umum. Tidak ada penjelasan sebelum atau dia sudah sholat, tapi ini secara umum. Yang kedua, ini beliau SAW melakukan tasybikil asabi setelah beliau melakukan ibadah sholat. Namun di siang hadis yang ketiga di sini jelas sabda Nabi kita Muhammad SAW akan larangannya kita melakukan tasybikul asabi sebelum kita melakukan ibadah salat. Sehingga kesimpulannya dari hadis-hadis di atas, wa tariqul jama' fi dzalika an yuqal, maka kita kumpulkan ketika di atas kita katakan innan nahya an tasybikil asabi yakunu qabla shalah. Larangan untuk kita melakukan asabi ini pada waktu sebelum kita melakukan ibadah salat. Li'anna al-'amid, karena orang yang sengaja keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melakukan ibadah fi hukmil musalli, karena ketika itu dia sedang dihukumi sedang salat. Wa ba'da inqida'is salah yakunul musalli fi hukmil munsarif minha. Adapun setelah salat mereka dihukumi sudah berpaling dari ibadah salat. Maka sekali lagi dilarang kita melakukan tasybikul asabi sebelum kita melakukan ibadah salat. Semenjak kita niat untuk pergi ke masjid untuk salat, dari situ kita dilarang untuk melakukan tasybikul asabi, dan kita diperbolehkan kapan? Setelah kita melakukan ibadah salat. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Kemudian adab yang berikutnya, adab yang ke-15. Yaqulul muallif rahimahullah hafizahullah ta'ala, jawazu at-tahadduts bil umur ad-dunyawiyyah al-mubahah fil masjid. Boleh hukumnya kita berbincang-bincang atau mengobrol di dalam masjid tentang perkara-perkara dunia yang mubah, perkara-perkara dunia yang boleh untuk kita bicarakan. Tentunya ini perkara-perkara biasa yang bukan berkaitan dengan perkara-perkara yang ada larangannya dari Nabi kita Muhammad SAW, atau juga larangan dari dalam Al-Quran, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Yajuzu an yatahaddatha ar-rajulu ma'a akhihi fil masjid bil umur ad-dunyawiyyah al-mubahah. Maka boleh hukumnya seorang pemuda berbicara, ngobrol dengan saudaranya di masjid tentang perkara-perkara dunia yang boleh. Wala itsma alaihi fi dzalik, dan tidak ada dosa bagi mereka. Faqad fa'alahu
Rasulullah SAW, karena Nabi kita dahulu pernah melakukannya. Wa kana ashabuhu yatahaddatsuna bil masjid wa huwa ma'ahum. Begitu juga para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum juga mereka pernah bahkan sering ngobrol berbincang-bincang di masjid bersama Nabi kita Muhammad SAW tentang perkara-perkara dunia. Wa yuqirruhum ala dzalik, hadza dalun ala jawazi, dan ini jelas ya dalil akan bolehnya kita ngobrol tentang perkara-perkara dunia yang sifatnya mubah. Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, uqimatis salatu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan. Suatu ketika iqamat salat telah dikumandangkan, namun Nabi kita SAW ketika itu sedang berbicara atau mengajak bicara seorang pemuda. Fama qama ila salati hatta naman qaum. Dan tidaklah beliau bangun untuk melakukan ibadah salat kecuali ya kaum telah tertidur. Maksudnya ya lama beliau berbincang-bincang dengan pemuda tersebut, belum setelah itu melakukan, ya baru setelah itu beliau melakukan ibadah-ibadah salat. Ini jelas dalil akan bolehnya kita berbincang-bincang di dalam masjid. Wa kadzalika hadis yang kedua, an Sama ibn Harb qala qultu li Jabir ibn Samurah. Dari ya Sama ibn Harb berkata qultu li Jabir ibn Samurah, pernah aku berkata kepada Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, akunta tujalis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah ya duduk menduduki atau duduk mengajak ya Nabi kita sallallahu duduk? Qala na'am, beliau mengatakan iya pernah. Katsiran kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subha hatta tatlu'a asy-syams fa idza tala'at qama. Dahulu ya kebanyakan waktu Nabi kita Muhammad SAW dahulu tidak tidaklah bangun dari tempat salatnya yang di sana beliau salat subuh hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Dan ketika matahari terbit bangun. Wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyah. Dan dahulu ya beliau Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat yang lain ya sering yatahaddatsuna, berbincang, ngobrol-ngobrol di masjid, fayakhuduna fi amril jahiliyah, dan yang mereka bicarakan ini tentang perkara-perkara jahiliyah yang sifatnya boleh. Fayadhakuna wa yabtasimu sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Nabi SAW sambil kadang tertawa dan kadang tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas tanda akan bolehnya kita berbincang-bincang tapi tentang perkara-perkara dunia yang diperbolehkan. Namun di sini ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan terkait diperbolehkannya kita berbincang ya tentang perkara-perkara dunia tersebut. Qal walakin yanbaghi mura'atu iddati umur. Namun perlu ya bagi orang-orang yang berbincang di dalam masjid tentang perkara dunia perlu memperhatikan beberapa perkara tersebut. Di antaranya awalan alla yushghil man hawlahu min al-musallina aw at-talina lil-Qur'an aw al-mushtaghilina bil ilm. Syarat pertamanya, perkara pertama yang perlu diperhatikan, jangan sampai perbincangan yang ia lakukan di masjid tersebut tentang perkara-perkara dunia tersebut itu mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dari kalangan orang-orang yang sedang sholat, atau orang-orang yang sedang baca Al-Quran, atau orang-orang yang sedang belajar atau mengajarkan ilmu. Jadi gak boleh mengganggu intinya. Yang kedua, thaniyan alla yutakhadh 'adatan. Yang ketiga, jangan sampai perbincangan-bincangan di masjid tentang perkara dunia ini dijadikan kebiasaan setiap hari. Jadi gak boleh. Kalau sekali, ya 2 kali, berarti sedang-sedang itu tidak masalah. Yang ketiga, an yajtanib fihi al-aqwal awil af'al al-muharramah. Perkara ketiga, ya harus menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal ghibah, membuka aib orang lain,
ya, atau ucapan-ucapan yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keempat, an yakunal kalamu qalilan la katsiran. Hendaknya perbincangan tersebut sifatnya sedikit, ya tidak banyak. Nah, kalau empat perkara ini diperhatikan, bisa ia jaga dirinya darinya, maka diperbolehkan baginya untuk berbincang-bincang di dalam masjid. Namun kalau tidak, maka lebih baik ia meninggalkan perbincangan tersebut. Kenapa? Bisa jadi itu akan bawanya ya ke dalam perkara-perkara yang mendatangkan dosa baginya. Tulabi wa abna'i hafizakumullah jami'an. Adab yang ke-16 adalah jawazul akli wa syurbi fil masjid. Ya, bolehnya makan dan minum di dalam masjid. La ba'sa bil akli wa syurbi fil masjid. Ya, tidak mengapa kita makan atau minum di dalam masjid. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'kul masjid, ya'kul fil masjid. Karena dahulu Nabi kita Muhammad SAW juga yang makan di dalam masjid. Wa fi'luhu dalilun al jawaz. Tentunya perbuatan beliau ini menunjukkan akan bahwasanya perkara ini diperbolehkan dalam agama kita. Wa qala Abdullah ibn Harith ibn Juz Az-Zubairi, salah seorang imam, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Harith ibn Juz Az-Zubairi radhiyallahu taala anhu, dia pernah meriwayatkan sebuah ya, hadis tentang Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berkata, kunna na'kulu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-khubz wa ta'am. Dahulu kami ya pernah ya makan di masa kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid ya roti dan daging. Jadi boleh hukumnya berarti. Walakin yanbaghi ala man syariba aw akala ta'aman fil masjid, namun bagi orang-orang yang hendak makan atau minum di masjid perlu memperhatikan ya beberapa hal-hal, semisal alla yulawwithal masjida bi fadalati at-ta'ami aw syarab. Jangan sampai ya dia mengotori masjid tersebut dengan sisa-sisa makanan atau minuman yang ia makan atau yang ia minum. Dalam artian dia boleh makan dan minum dengan apa? Dengan menjaga kebersihan masjid tersebut. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.